Halo sahabat Humairo, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel YouTube Humairo Education. Akhir-akhir ini cuaca panas sekali ya, belum ada hujan yang turun sama sekali. Namun di bulan Agustus sampai dengan Oktober itu biasanya masih memasuki musim kemarau. Sumber air yang sudah mulai surut dan mengering menyebabkan kekeringan. Bahkan rumput di jalan pun sudah mulai layu dan mengering, sehingga mudah sekali untuk terjadinya kebakaran. Tapi baru-baru ini ada sebuah kejadian yang sangat disayangkan, yaitu terjadi kebakaran di gunung yang sangat indah, asri, dan itu gunung yang terkenal sebagai tempat wisata, yaitu Gunung Bromo. Yang katanya nih ya, disebabkan oleh pengunjung yang sedang melakukan foto prewedding. Bingung kan bagaimana kok bisa terjadi kebakaran seperti itu? Maka dari itu, mari kita bahas kronologinya. Namun sebelum ke kronologinya, kita berkenalan dulu yuk dengan Gunung Bromo ini. Ini dia sekilas info mengenai Gunung Bromo. Profil Gunung Bromo. Gunung Bromo atau dalam bahasa Tengger dieja Brahma, juga disebut kaldera Tengger, adalah sebuah gunung berapi aktif di Provinsi Jawa Timur. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang disingkat TNBTS. Nama Bromo berasal dari nama dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Dewa Brahma. Selama abad 20 sampai abad 21, Gunung Bromo ini telah meletus sebanyak beberapa kali dengan interval waktu yang teratur, yaitu setiap 30 tahun sekali. Letusan terbesar terjadi pada tahun 1974, sedangkan letusan terakhir terjadi pada 19 Juli 2019 lalu. Nah, itu dia tadi sekilas info Bromo. Gunung yang sangat indah dan menakjubkan. Sayang sekali ada hal buruk yang terjadi di sana. Nah, sekarang kita masuk pada kronologi kebakaran di Gunung Bromo. Awal mulanya nih ya, ada seorang laki-laki nih berinisial A, kita sebut ya si A, dan dia menawarkan kepada pasangan calon pengantin yang berinisial HP asal Kedungora Telaga Sari Surabaya dan pengantin wanitanya yang berinisial PMP asal Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang untuk melakukan foto prewedding di Bukit Teletabis Bromo dengan menggunakan flare. Jadi si A tuh gini nih, ini mau nggak foto di Bukit Teletabis di Bromo gitu pakai flare, ini contohnya bagus kayak gini. Lalu si HP dan si PMP ini berminat karena diberi contoh foto serupa menggunakan flare. Tapi foto atau gambar yang ditawarkan kepada pengantin asal Surabaya itu kondisi rumputnya masih hijau atau tidak kering, sehingga kliennya tertarik untuk dipoto prewedding pakai flare. Jadi mungkin foto yang ditunjukkan itu pada saat musim penghujan atau masih cuaca lagi sejuk-sejuknya gitu, jadi belum tidak sedang musim kemarau seperti ini gitu. Nah, akhirnya mereka itu bersepakat untuk melakukan foto prewedding pada tanggal 6 September 2023. Nah, sekarang kita masuk ke kejadian kebakarannya ya. Kejadian ini bermula pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar jam 11.30 siang hari. Ada 6 orang yang terdiri dari satu pasangan pengantin dan 4 orang kru fotografer yang akan melakukan foto prewedding di sana. Pemotretan tersebut menggunakan properti flare atau suar. Mereka membawa 5 flare. Mereka berjalan menuju padang sabana Bukit Teletabis. Awalnya sesi pemotretan itu berlangsung aman-aman saja. Kalian bisa bayangkan ya, berfoto di gunung dengan momen yang bagus, pemandangan yang indah, romantis-romantisan kayak di drakor gitu ya. Namun, naas terjadi hal yang tidak terduga dan menjadi sebuah bencana. Jadi saat menyalakan flare dalam pemotretan itu, 4 buah flare berhasil dinyalakan. Sayangnya, 1 flare gagal untuk dinyalakan. Kemudian flare tersebut meletup dan mengeluarkan percikan api yang mengenai sejumlah dedaunan kering dan menyebabkan kebakaran. Jadi awal mulanya itu dari situ, dari percikan api dari flare yang gagal menyala. Nah, lalu kemudian pihak Taman Nasional Bromo Tengger melapor kepada pihak kepolisian resort setempat. Namun saat tiba di lokasi, polisi mendapati api telah menyebar luas.
Saat itu diketahui pula adanya aktivitas foto prawedding dengan menggunakan flare. Sangat disayangkan dalam video yang banyak beredar di media sosial ya, pasangan yang melakukan foto prawedding dan sang fotografer sempat bertingkah sangat santai meskipun api sudah menyebar beberapa bagian di area tersebut. Jadi kayak yang acuh gitu, tidak mencoba untuk memadamkan api gitu menggunakan apa, kan mungkin ada ya bisa mungkin bawa air minum gitu kan, nggak mungkin ke gunung ngebawa air minum. Pada malam harinya sekitar pukul 22, Balai Besar TNBTS memutuskan untuk menutup semua pintu masuk menuju Gunung Bromo menyusul kebakaran yang terjadi di Bukit Teletabis tersebut. Kebakaran masih terjadi sampai keesokan harinya. Petugas masih berupaya untuk memadamkan api di area tersebut. Sementara orang-orang yang terlibat kebakaran ini sudah diamankan oleh Polres Probolinggo. Setidaknya ada 6 orang yang dimintai keterangan terkait insiden kebakaran yang viral di media sosial tersebut. Akibatnya kebakaran tersebut setidaknya menyebabkan 50 hektar lahan terbakar. Akibatnya flora dan fauna di lahan konservasi tersebut juga mengalami kerusakan. Kalian bayangkan, untuk menumbuhkan tanaman tersebut butuh beberapa waktu yang lama. Ini habis terbakar dalam waktu yang singkat. Belum juga di kawasan tersebut banyak fauna juga yang tinggal di sana, yang hidup di sana. Dan itu tuh merupakan habitat mereka gitu. Jadi sangat disayangkan sekali ya. Jangan dicontoh ya. Petugas juga menyita barang bukti 5 selongsong flare, korek api, pakaian prawedding, serta kamera. Polisi selanjutnya menetapkan penanggung jawab atau manajer prawedding tersebut berinisial A tadi sebagai tersangka. Tersangka tidak mengantongi izin masuk kawasan konservasi. Tersangka dijerat pasal 50 ayat 3 huruf D junto pasal 78 ayat 4 UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana dibuat dalam pasal 50 ayat 2 huruf B junto pasal 78 ayat 5 UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti URI nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UU dan atau pasal 188 KUHP. A terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Polisi masih mendalami peran 5 orang lainnya, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bakalan bertambah. Dalam sepekan terakhir, Balai Besar TNBTS telah beberapa kali menutup akses ke Taman Nasional akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran sebelumnya terjadi sejak Rabu 30 Agustus 2023. Jadi sebelum kebakaran yang itu di taman konservasinya ini sempat terjadi kebakaran, yaitu pada tanggal 30 Agustus 2023 yang berlangsung selama 5 hari yang dipastikan padam pada hari Minggu tanggal 3 September 2023. Nah, hari Minggu itu kan padam, Seninnya dibuka nih si Bromo tuh, boleh wisatawan tuh pada masuk. Nah, baru sehari dibuka, Bromo ditutup kembali karena adanya kebakaran dari flare tersebut. Kebakaran sebelumnya bermula di titik kawasan kebakaran terjadi di Blok Bentengan, Desa Ranupane, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Namun api meluas ke Blok Watu Gede, Blok Jantur, kawasan wisata B29 atau yang dikenal dengan Negeri di Atas Awan, dan kawasan wisata P30 Kabupaten Probolinggo. Kebakaran saat itu diduga dipicu gesekan ranting pohon yang kering yang mematik api. Kondisi angin yang kencang juga dapat memicu cepatnya api menyebar. Nah, teman-teman, begitulah kronologinya. Maka dari itu, ada baiknya sebelum kita melakukan sesuatu, kita perlu melakukan pertimbangan yang matang. So, dari kejadian tersebut, semoga kita mendapatkan pelajarannya. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita juga. Dadah, see you di next video. Dadah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.